Ini manual, ini manual juga, nah ini transmisi otomatis punyanya Hyundai Jazz, jenis transaxle, jenis transmisinya CVT. Berhubung tadi udah disinggung CVT, maka pertemuan kali ini kita bahas CVT ya. Seperti biasa, pelan saja, aso saja, yang penting dapat dipahami, mudah dipahami. Simak terus videonya, jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran PSP TKR. Tajuk materinya masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu seputar transmisi otomatis. Transmisi otomatis, setelah di pertemuan sebelumnya kita fokus ke komponen-komponen seperti torsi converter, kemudian planetary gear unit, kemudian HCU ya, komponen HCU dan lain sebagainya. Di pertemuan kali ini kita bahas CVT seperti yang sudah Pak Guru sampaikan pada intro awal video. Simak pelan-pelan saja, alon-alon wae, yang penting dapat dipahami. Kunci dapat dipahami adalah pelan-pelan, dicermati, amati, seperti itu. Dan tentunya disaksikan sampai selesai ya. CVT ya, itu adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission ya, disingkat menjadi CVT ya. Adalah suatu sistem penyalur tenaga secara otomatis dengan bantuan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu apa? Gaya dorong akibat putaran, itu dinamakan gaya sentrifugal. Nah, bisa dilihat pada background di sini ya. Background di sini ini adalah Nissan, Suzuki, Honda ya. Itu sudah menggunakan CVT. Kenapa kok mereka mobil-mobil tipe pribadi ini banyak menggunakan CVT? Karena ini cocoknya untuk daerah perkotaan yang model perjalanannya atau kondisi jalannya itu stop and go, yaitu banyak berhenti karena kemacetan dan lain sebagainya. Itu cocok sekali dengan transmisi CVT. Nah, bagaimana konstruksi dari transmisi CVT itu sendiri? Saksikan pada gambar ini ya. Ini seperti biasa ada konverter torsi. Konverter torsi ini kan dapat putaran dari mesin ya, yaitu dari flywheel. Kemudian ini kan harus diteruskan kemana? Diteruskannya nanti ke puli pemutar. Loh, kok ini nggak kesambung? Ya karena di sini sebenarnya masih ada satu komponen, yaitu sebuah planetary gear. Satu unit planetary gear ini untuk menggerakkan maju ataupun mundur.
Kalau di sistem yang bukan CVT, yang planetary gear, itu kan tersusun dari lebih dari satu gear unit planetary ya. Kalau di sini hanya terdapat satu, kemudian nanti diteruskan ke puli pemutar, puli penggerak, drive pulley, kemudian diteruskan ke puli yang diputar atau driven pulley. Dilewatkan tentunya lewat sebuah sabuk atau bisa juga lewat rantai seperti itu. Nah, ini nanti diteruskan ke penggerak ya, penggerak depan maupun belakang. Tapi secara umum kebanyakan dapat dijumpai untuk CVT itu adalah penggerak depan ya. Contohnya di intro video Pak Guru tadi itu CVT-nya Honda Jazz itu penggerak depan. Oke ya, kebanyakan di penggerak depan. Oke, sekarang kita bahas tipe ya, tipe. Yang pertama, tipenya ada tipe sabuk atau tipe belt. Bisa dilihat pada background ini adalah tipe sabuk. Nah, di sini adalah puli pemutar yang diteruskan menuju puli yang diputar, dilewatkan oleh sebuah sabuk belt ya. Yang kedua, tipe chain atau rantai ya, rantai. Nah, untuk tipe rantai ini mungkin tidak akan sebanyak tipe sabuk kalau di Indonesia. Masalahnya kenapa? Karena tipe chain ini kebanyakan yang memproduksinya itu mobil-mobil dari Jerman ya. Contoh saja Audi itu menggunakan chain CVT. Tapi yang model tadi yaitu sabuk itu banyak sekali di Indonesia ya. Honda Jazz, kemudian pokoknya merek-merek mobil terkenal lah, Honda, Toyota, kemudian Suzuki dan sebagainya. Oke ya. Next, tipe berikutnya. Ya, ini adalah tipe toroidal CVT. Tipe ini digunakan salah satu mobil ya. Salah satu mobil yang menggunakan adalah Nissan. Ya, Nissan menggunakan CVT tipe toroidal. Mereka menyebutnya bukan toroidal karena mungkin ejaan ya, pengucapan yang susah atau yang tidak simple atau mungkin tidak keren. Mereka menyebutnya dengan nama lain, bukan toroidal. Mereka menyebutnya apa coba? Xtronic. Nah, kan jadi keren. Toroidal ke Xtronic. Itu mereka menyebutnya seperti itu. Toroidal CVT. Ya, untuk toroidal CVT nanti penerusan daya putar itu dilakukan oleh roller ini. Dari konverter torsi diteruskan ke roller pertama, dapat plat, kemudian diteruskan ke roller kedua dan akhirnya sampai pada penggerak. Ya. Kemudian berikutnya cara kerja. Cara kerja perhatikan untuk tipe CVT dan belt CVT dan chain CVT, sabuk dan rantai itu sama. Kita cek. Nah, cara kerjanya itu sama ya. Dimana di sini kita pause dulu ya. Kondisi ini kondisi setara, sejajar, berarti putaran mesin itu sama dengan putaran output, atau konstanta pertama sama dengan konstanta kedua. Ini sama, seimbang, berarti letaknya di tengah-tengah ya, letaknya di tengah-tengah. Kemudian nanti kalau berubah seperti ini ya,
Ini berarti kondisi sabuk. Kamu lihat di gambar yang atas dulu ya, pandangan atas ini. Kondisi sabuk itu ini terletak pol di bawah, kemudian untuk di drivernya atau yang digerakkan ini mentok di atas. Kalau kamu lihat di gambar bawah ini tampak samping ya, tampak samping itu seperti ini. Nah, kira-kira logikanya bagaimana? Kalau ini letaknya di bawah, putaran di sini cepat, tapi sampai sini putaran jadi apa coba? Jadi lambat, ya. Putaran lebih cepat, tapi nanti momennya jadi besar. Ini pas untuk angkatan awal, ya. Nah, kemudian kondisi satunya lagi. Nah, ini kondisi pada puli pemutar itu di atas sabuknya, kemudian puli yang diputar itu kondisinya berada di bawah. Berarti ini putaran sedang, logikanya sedang tinggi. Perhatikan gambar bawah, tampak samping ini. Nah, ini putaran seperti ini diperkecil, ya maka di sini akan lebih cepat. Nah, ini untuk kondisi laju cepat. Itu ya. Semoga dapat dipahami. Itu cara kerja yang pertama, tipe sabuk dan rantai, belt dan chain. Kemudian cara kerja dari toroidal atau Xtronic tadi. Kita pause dulu ya. Ini slower, berarti keadaan sedang pelan, lebih pelan daripada sini. Berarti ini kondisi cepat ya, logikanya seperti itu. Ini posisi rollernya itu ini berotasi ya, ini muter kan, ini berotasi. Jadi putarannya diteruskan ke yang digerakkan ini. Nah, diputar, ini terputar. Ini kondisi nempel di atas, ini nempel di bawah, maka ini kecepatan menjadi tinggi. Oke, kita play lagi. Nah, kita pause dulu. Faster, berarti ini cepat. Di sini cepat, di sini slower, menjadi lambat. Ini kena bagian bawah, ya. Ini kena bagian atas, otomatis jadinya nanti dia kecepatannya menjadi pelan. Bagaimana kalau keadaannya sama? Itu equal, tengah-tengah, sini dan sini. Ya, di sini sama, equal, di sini equal juga, sama. Ya, seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kemudian kita lihat CVT pada kendaraan 4WD, 4 wheel drive, 4 penggerak roda ya, depan dan belakang. Ini pada mobil Subaru ya. Oke, ini dari mesin melakukan tenaga ya, mengeluarkan tenaga putar. Kemudian nanti selanjutnya akan diteruskan menuju ini konverter torsi. Nah, ini Pak bilang tadi ada satu unit planetary ya, planetary gear. Nah, ini diteruskan. Ini perhatikan warna biru ini ya, fokus pada warna biru. Ini berarti perputarannya sedang dilakukan. Nah, sampai ke puli pemutar, berputar, teruskan lewat sabuk menuju ke puli yang diputar. Sini perhatikan, ini gambar apa? Video apa ini? Jelas ya, ini adalah gardan. Berarti ini letaknya di depan. Tapi ini untuk 4WD, berarti nanti kalau 4WD membutuhkan sebuah transfer cache. Nah, diteruskan. Nah, ini kamu perhatikan di sini ya, berulang ya. Ini berarti kondisi apa coba? Ini kondisi di atas, ini di bawah. Berarti cepat ya, putaran cepat.
ini lambat, ini cepat lagi. Nah, kalau di tengah-tengah berarti kondisinya putarannya sama ya. Nah, oke, dilanjutkan putarannya, set, menuju ke transfer nanti. Nah, ini adalah sebuah transfer ya, ini juga transfer. Nah, transfer menuju penggerak depan dan ini transfer menuju belakang, roda belakang. Seperti itu ya. Oke. Overall, cara kerja CVT. Overall berarti artinya keseluruhan cara kerja CVT. Simak saja. Oke, pelan-pelan saja. Oke ya, yang penting dapat dipahami. CVT, Continuously Variable Transmission. Ya, British ya, mohon maaf dulu ya. Nah, kalau dibongkar-bongkar ketemunya seperti itu. Nah, das ya. Nah, kan kita kan di penggerak depan. Ini coba di penggerak depan ya. Nah, bongkar, akhirnya ketemu puli penggerak dan puli yang digerakkan. Ini animasinya. Nah, perhatikan ya. Kondisi di puli penggerak ini letaknya di bawah, di puli yang digerakkan ini letaknya di atas. Putaran ini nanti akan lebih lambat daripada sini. Kita cek saja. Nah, melambat ya, putaran melambat ya. Percepat lagi karena letaknya di, nah melambat lagi. Percepat lagi karena letaknya di bawah. Paham ya? Insya Allah dapat dipahami ya. Nah, seperti ini kalau tampak sampingnya. Nah, ini berarti perhatikan ini arah putaran dari puli penggerak. Ini lambat, nah jadi cepat seperti itu ya. Nah, itu semua diatur oleh sebuah TCU. Ada yang menyebutnya TCM juga ya, Transmission Control Module, yang kemudian memberikan sinyal ke solenoid dan diteruskan ke valve body ya, valve body menuju ke sini, menuju ke puli penggerak ya. Nah, nanti dia diperintahkan untuk berpindah. Prinsipnya kayak CVT pada motor itulah, hampir sama ya. Di dalamnya kan ada rollernya, ada mangkoknya yang memungkinkan untuk bergerak maju dan mundur. Begitu ya. Dapat dipahami ya. Insya Allah dapat dipahami. Oke. Nah, sekarang ke bagian akhir, yaitu contoh mobil CVT di Indonesia. Di gambar background ini udah jelas sekali. Contohnya apa ini? Honda Mobilio ya. Contoh CVT di Indonesia. Mobilio satu ya. Yang kedua, kali ini apa? Lambangnya udah jelas ya. Huruf T berarti Toyota ya. Toyota Prius Hybrid. Nah, bagus sekali ya mobilnya ya. Dan yang ketiga, Toyota All-New Camry. Bagus kan? Ketiga mobil bagus. Kamu tinggal pilih yang mana. Ya, syaratnya memang harus kerja keras, harus belajar, harus bekerja keras untuk dapat kerjaan yang layak ya, supaya mungkin kamu pengen beli mobil ini mobil itu nanti tercapai. Kerja keras dulu, jangan senang-senang dulu, seperti itu ya. Seperti yang sering Pak Guru sampaikan, kalau kita tatap muka, ceramah-ceramah Pak Guru, motivasi-motivasi Pak Guru, sampaikan semua supaya kamu semangat sekolahnya, supaya kalian semangat bekerja nanti kalau sudah selesai. Seperti itu. Ini pertemuan sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya mungkin pengoperasian persneleng ya, persneleng pada transmisi otomatis, dan nanti terakhirnya di diagnosa.
Seperti itu ya. Sampai di sini. Apabila banyak kekurangan video, mohon tunggu, Pak Guru tunggu ya. Pak Guru tunggu kritik dan sarannya. Ya, bisa dijabri saja. Ya, seperti itu. Sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.